Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu adalah pembukaan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada sesi sambutan dan sesi pengisian absensi dan juga pretest. Lalu sesi pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab. Lalu pengisian evaluasi dan juga post-test. Dan yang terakhir yaitu adalah sesi foto bersama dan juga penutup. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke acara kita yang pertama, untuk membangkitkan semangat kita nih, kita jargon bersama dulu yuk. Jadi setelah ini saya akan mencontohkan jargonnya, nanti teman-teman dapat jargon bersama-sama ya, dapat mengulanginya dan bisa jargon bersama-sama. Oke? Teman-teman, saya tiba-tiba terlog out. Halo? Masuk, Mbak. Ya, masuk. Ya, apakah suara saya terdengar? Halo, Kak. Masuk, Kak. Oke, baik. Terdengar. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Saya akan mencontohkan jargonnya terlebih dahulu. Untuk nantinya teman-teman dapat ikuti secara bersama-sama, oke? Ya, sudah siap ya, teman-teman? Jadi, apabila saya mengatakan obesitas, teman-teman dapat menjawab dengan gerakan lawan dari diri sendiri. Baik, saya contohkan sekali lagi. Apabila saya mengatakan obesitas, teman-teman dapat menjawab dengan lawan dari diri sendiri. Apakah sudah paham, teman-teman semua? Dari kakak-kakak panitia juga bisa mengikuti ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, langsung saja kita mulai ya, teman-teman. Obesitas Lawan dari diri sendiri. Lawan dari diri sendiri. Wah, sepertinya kok masih kurang semangat nih. Kita sekali lagi yuk. Ayo, ini masih pagi, teman-teman. Ada yang ngantuk, kita jargon dulu biar nggak ngantuk lagi yuk. Apabila saya berbicara obesitas, jangan lupa teman-teman menjawab dengan lawan dari diri sendiri. Oke? Sekali lagi. Obesitas Lawan dari diri sendiri. Oke. Diri sendiri. Oke, wah ini kakak-kakak panitianya yang lebih semangat ya pastinya ya. Oke, langsung saja tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung masuk ke acara kita yang pertama, yaitu adalah pembukaan dan nantinya akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman semua, marilah kita buka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Untuk selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi panitia yang bertugas, saya persilahkan. Sebentar ya, Kak ya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman semua.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan kepada Ibu Dr. Mira Triharini, SKP MKep. Halo Ibu Mira. Ya, Mbak Benaya, bisa Baik. jelas didengar? Ya, sudah jelas Bu. Baik, kepada Ibu Dr. Mira Triharini, SKP MKep, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Benaya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta webinar yang telah hadir dalam kesempatan hari ini, serta yang saya sayangi, para mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Keperawatan UNAIR Angkatan 2018. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama-sama hadir secara online dalam acara webinar pagi ini dengan topik lawan obesitas dari diri sendiri dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan pada semua mahasiswa yang sudah bekerja keras dari waktu yang sekian lama sudah mempersiapkan acara ini supaya bisa terselenggara. Topik webinar hari ini, lawan obesitas dari diri sendiri, yang diangkat saat ini menurut saya sangat sesuai dengan kondisi pandemi, di mana obesitas mengalami potensi peningkatan. Kita mengetahui sejak bulan Maret tahun lalu, masuknya virus COVID telah membuat banyak sekali perubahan dari gaya hidup kita. Dari yang biasanya setiap orang bisa aktif, banyak melakukan kegiatan fisik di luar, di tempat kerja, sekolah, dan perkuliahan. Sejak zaman pandemi, semua orang harus membatasi aktivitasnya. Semua pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah, sehingga mayoritas waktu digunakan untuk duduk dan diam. Pola komunikasi pun juga berubah. Dari yang semula secara langsung, sekarang juga harus dilakukan secara online, melalui HP atau laptop, sehingga sebagian orang akan duduk lebih lama memegang HP, dan sering melupakan kegiatan untuk aktivitas fisik. Kondisi ini jika berlangsung secara lama, secara berbulan-bulan, dan kita tahu sudah lebih dari setahun ya, akan berdampak, akan memicu overweight dan akan bisa menjadi obesitas. Apalagi jika ditambah dengan pola makan yang tidak terkontrol. Obesitas dapat menimbulkan dampak ya dalam jangka pendek, misalnya badan menjadi cepat lelah dan berbagai keluhan kesehatan lain. Sedangkan dampak jangka panjang bisa menimbulkan penyakit kronis seperti diabetes, jantung koroner, dan hipertensi. Hal ini dapat terjadi di semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa. Dan tentu hal ini tidak diharapkan ya bisa akan terjadi. Sehingga kita perlu untuk memahami dan melakukan upaya pencegahan sedini mungkin dari diri kita sendiri. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keperawatan di sini sudah siap untuk bisa sharing materi terkait hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman kita bersama. Terakhir, harapan saya semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua peserta webinar pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Mira Trihani, SKP MKep, atas sambutan yang telah diberikan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai untuk sesi pemaparan materi, di sini teman-teman dipersilakan untuk mengisi form absensi dan juga pretest pada link yang nantinya akan dibagikan oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk membagikan link tersebut. Nah, ini linknya sudah dikirim di grup chat ya teman-teman semua. Teman-teman bisa mengakses. Dan untuk waktu pengerjaannya yaitu 5 menit. Baik, teman-teman apakah sudah siap dan bisa diakses? Oke, baik, saya rasa sudah. Untuk waktu pengerjaannya yaitu adalah 5 menit dimulai dari sekarang.
Namaku Farhan. Aku sekarang kelas 4 SD. Aku suka makan, main game di HP, main PS. Kadang-kadang aku juga suka main game online bareng teman-temanku. Setiap pagi aku pergi ke sekolah. Tapi aku tidak sarapan terlebih dahulu. Aku tidak suka, apalagi bawa bekal. Nanti di sekolah aku kan bisa jajan. Ketika jam istirahat, aku beli jajanan yang banyak banget di kantin. Aku beli permen, ciki-ciki, es, gorengan, dan banyak lagi. Habisnya enak sih. Setelah selesai sekolah, aku pulang dan langsung makan siang. Ibuku bikin makanan banyak banget. Ada ikan goreng, sayur, telur, sama tempe, dan ada buah juga. Tapi aku lebih suka makan pakai ikan goreng yang banyak karena aku tidak suka sayur. Pahit. Oh iya, aku biasanya makannya sampai 2 porsi loh. Sehabis makan, aku nonton TV sambil makan keripik kesukaanku. Aku biasa nonton TV dari jam 1 sampai jam 4 sore. Setelah itu, aku masuk ke kamar dan main game di HP. Aku mainnya bisa sampai jam 6. Soalnya seru banget. Aduh, capek. Aku terjatuh, terus aku pingsan dan dibawa sama ibu guru ke UKS. Aku istirahat di sana. Farhan, bagaimana nak? Sudah sehat? Sudah, Bu. Anak-anak, kalian tahu kenapa Farhan gampang capek kalau disuruh beraktivitas? Tahu, Farhan kan gendut, Bu. Dia susah bergerak. Oh. Nah, anak-anak, Farhan itu agak sedikit kelebihan berat badan. Farhan tingginya hampir sama seperti kalian. Namun, dia sedikit lebih berat. Ketika berat badan sudah terlalu di atas batas normal, namanya obesitas. Obesitas adalah keadaan di mana terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Obesitas bisa terjadi ketika kalian makan terlalu banyak, apalagi makan makanan yang manis, seperti permen, gula-gula, terus makan gorengan, dan minum minuman bersoda secara berlebihan. Ketika kalian makan makanan secara berlebihan dan tidak melakukan kegiatan, misalnya main bola, main sepeda, berlari, dan lain-lain, maka kalian akan mudah terkena obesitas. Karena makanan banyak yang masuk ke dalam tubuh, tetapi hanya sedikit energi yang dikeluarkan lewat aktivitas. Jadi, agar tidak mudah terkena obesitas, kalian harus 1. Makan secukupnya. 2. Sarapan pagi setiap hari. 3. Mengurangi. 4. Rajin beraktivitas seperti lari, main sepeda, main bola, dan lain-lain. 5. Menonton TV dan main game tidak lebih dari 2 jam. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi, sekarang aku harus lebih banyak beraktivitas ya, Bu. Iya, benar sekali Farhan. Jadi teman-teman, jangan makan berlebihan ya. Jangan main game dan nonton TV lebih dari 2 jam dalam sehari. Dan jangan lupa untuk berolahraga minimal 1 jam sehari. Ayo, bersama-sama kita cegah obesitas.
Oke, baik teman-teman semua, untuk waktu pengerjaan pretest dan juga absensinya sudah selesai. Bagaimana? Sudah lancar semua? Apakah ada kendala? Oke, mungkin apabila ada kendala, teman-teman bisa langsung saja menyampaikannya ya via room chat ataupun di grup WhatsApp, yang nantinya akan kami panitia bantu. Oke, alhamdulillah lancar. Baik, teman-teman, kita langsung saja menuju ke acara inti kita, yaitu adalah sesi pemaparan materi dan juga diskusi tanya-jawab. Nah, pada sesi ini akan dipandu oleh teman saya, Kalimatus Syadia, sebagai moderator. Halo, Kalimatus Syadia, apakah sudah bergabung di Zoom ini bersama kami? Halo Benaya. Oke, baik. Apakah sudah siap? Sudah. Baik, untuk Kalimatus Syadia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya perkenalkan, saya Kalimatus Syadia, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Baiklah, untuk sesi selanjutnya, kita akan langsung masuk nih ke acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi, dan akan ada sesi tanya jawab dan diskusi setelah pemaparan materi. Namun sebelumnya, izinkan saya ingin menyapa Ibu dosen dan peserta pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ibu Dr. Mira Triharini, SKP MKEP, selaku dosen pembimbing kami. Yang kami banggakan Novianti dan Mustika, selaku pemateri. Dan yang kami sayangi, para peserta webinar, lawan obesitas dari diri sendiri. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar bahwa sesi ini merupakan sesi yang sangat penting untuk diikuti, karena akan banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, sehingga diharapkan peserta bisa mengikuti sesi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan pada sesi ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi untuk setiap materi akan diberikan waktu selama 30 menit. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dianjurkan menonaktifkan mikrofon, dan mengaktifkan fitur kamera. Sesi diskusi akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya ingin menyapa nih pemateri kita. Halo Novianti. Halo Halimatus. Apakah sudah siap? Iya. Sudah. Iya. Apakah Baik. sudah siap? Baik, siap. Baik. Kami persilahkan kepada pemateri pertama kita, Novianti Krisna Putri, untuk menyampaikan materinya. Apa screen sharing-nya udah masuk? Sudah masuk. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Mira Triharini, SKP, MKEP, selaku dosen pembimbing kami, lalu kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara webinar hari ini hingga dapat terlaksana dengan baik, dan tak lupa juga kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, jadi perkenalkan, saya Novianti Krisna Putri, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, sebagai penyaji materi 1 pada pagi hari ini dengan judul materi obesitas, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana dapat terjadi. Ya, langsung saja. Nah, jadi menurut WHO, obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak yang abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, kelebihan lemak pada tubuh tersebut berhubungan dengan kenaikan berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Nah, lalu selanjutnya apa saja ya faktor yang dapat memengaruhi obesitas? Nah, jadi faktor yang dapat memengaruhi obesitas yang pertama adalah pola makan. Nah, jadi asupan energi yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, jadi jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi, seperti makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan juga kurang serat, dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Nah, jadi di sini terdapat beberapa pola makan yang dapat menyebabkan obesitas, yaitu yang pertama adalah menghindari makan pagi, sehingga menambah porsi makan siang ataupun makan malam. Lalu selanjutnya ada makan berlebihan dengan porsi besar, lalu sering makan dan tidak teratur, lalu selanjutnya adalah sering ngemil. Kan kita sering tuh ya kalau misalnya lagi gabut, nggak ada kerjaan, akhirnya malah jadi ngemil. Nah, lalu selanjutnya kurang makan sayur dan buah,
makan dengan jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat atau terburu-buru. Dan selanjutnya adalah banyak mengkonsumsi makanan gorengan, berlemak, dan yang manis-manis ya, makanan-makanan yang tinggi dengan energi. Nah, lalu selanjutnya adalah pola aktivitas fisik. Nah, jadi pola aktivitas fisik sedentari ataupun kurang gerak menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal, sehingga meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Nah, jadi di sini ada beberapa pola aktivitas fisik yang dapat menyebabkan obesitas, seperti menonton TV, bekerja di depan komputer, main game, tanpa melakukan aktivitas fisik lebih dari 2 jam per hari. Nah, jadi teman-teman, aktivitas-aktivitas fisik ini kan sebenarnya relate ya sama keadaan kita saat ini. Nah, jadi dengan adanya pandemi yang terjadi setahun belakangan ini, kita jadi lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputer untuk mengikuti kelas secara daring. Apalagi kan zaman sekarang tuh kegiatan menonton udah lebih mudah dilakukan ya dengan adanya Netflix, Viu, Hulu, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kegiatan ini menyebabkan kita menghabiskan waktu berjam-jam nih untuk menyelesaikan series, drakor, ataupun anime kan. Nah, sehingga kita jadi males nih buat melakukan aktivitas fisik. Nah, lalu selanjutnya kurang aktivitas fisik karena fasilitas yang memudahkan. Misalnya nih, kita jadi sering menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan jalan kaki, dan juga kita jadi sering menggunakan lift daripada naik tangga. Nah, lalu selanjutnya juga ada kemajuan teknologi di berbagai bidang, sehingga masyarakat tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Nah, jadi kemajuan teknologi ini contohnya juga seperti terdapatnya layanan antar makanan ya, kayak Gojek, GoFood, dan lain sebagainya, sampai dengan layanan yang nganterin kebutuhan berbelanja rumah tangga kita nih, secara online. Nah, jadi kan dengan adanya layanan-layanan itu, kita jadi mengurangi aktivitas fisik kita kan, kita jadi kalau mau makan, kalau mau belanja, kita nggak perlu keluar rumah. Nah, ini akan menyebabkan turunnya aktivitas fisik kita. Nah, lalu selanjutnya, seperti apa ya tanda dan gejala obesitas? Nah, jadi tanda gejala yang pertama adalah IMT. Nah, jadi IMT atau Indeks Massa Tubuh adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Nah, jadi IMT ini didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Nah, di sini ada rumusnya ya, teman-teman. Jadi, kita harus konversiin dulu nih tinggi badan kita dari sentimeter ke dalam meter. Lalu tinggal bagi aja deh berat badan sama kuadrat tinggi badan kita dalam meter. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat klasifikasinya. Ada klasifikasi menurut WHO dan juga klasifikasi menurut nasional. Nah, jadi daripada teman-teman bingung, kita langsung aja kita aplikasikan rumusnya ya. Nah, jadi ada A dengan berat badan 55 kg dan tinggi badan 160 cm. Jadi yang pertama kita konversiin dulu nih, dari cm ke meter didapatkan hasil 1,6 meter. Nah, lalu tinggal kita masukin aja deh ke rumusnya. IMT sama dengan 55 per 1,6 kali 1,6 didapatkan hasil IMT sama dengan 21,48. Nah, lalu kita tentukan deklasifikasinya. Oh, ternyata IMT 21,48 ini masih termasuk ke dalam berat badan normal menurut klasifikasi WHO. Sementara menurut klasifikasi nasional juga masih termasuk ke dalam berat badan yang normal. Nah, lalu tanda dan gejala selanjutnya adalah timbunan lemak. Nah, jadi timbunan lemak ini dapat berada pada atas dada, leher, wajah, lengan, perut bawah, pinggul, paha, perut atas, dan juga pinggang. Nah, lalu tanda dan gejala selanjutnya adalah stres. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau stres dapat menyebabkan terjadinya emotional eating, yang merupakan kebiasaan mengkonsumsi makanan kesukaan secara berlebihan saat stres meski sedang tidak lapar. Nah, jadi pada kondisi seperti ini muncul perubahan pola makan yang berkaitan dengan emosi, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa sedih, depresi, tertekan, ya misalnya udah banyak tugas kuliah, terus ada masalah juga sama teman-temannya, sama pacarnya. Nah, akhirnya kan nanti teman-teman bakal cari pelarian tuh ya. Nah, kalau dalam kasus emotional eating ini, teman-teman bakal cari pelarian pada makanan. Nah, sayangnya nih, jenis makanan yang dipilih sebagai pelarian umumnya tergolong nggak sehat. Misalnya makan makanan yang tinggi kadar gula, kayak kan kalau kita lagi sedih nih pengennya makan yang manis-manis nih ya, ataupun yang terlalu gurih,
tinggi kadar garamnya, kayak misalnya keripik atau ciki-ciki, dan lain sebagainya. Nah, lalu tanda dan gejala selanjutnya adalah riwayat keluarga. Nah, jadi obesitas dapat diturunkan dari generasi ke generasi di dalam sebuah keluarga. Pengaruh orang tua merupakan faktor risiko penting terhadap terjadinya obesitas pada anak. Orang tua dapat memengaruhi pola makan pada anak, aktivitas fisik, kemudahan untuk mengakses makanan, serta proses berhubungan dengan makanan. Nah, jadi orang tua yang obesitas mempunyai kontrol makanan dan emotional eating pada tingkat yang tinggi dibandingkan dengan orang tua dengan berat badan yang normal. Nah, ibu yang obesitas ini cenderung memberi makan anaknya seperti memberi makan dirinya sendiri, sehingga menjadi emotional feeding. Hal ini nantinya akan berpengaruh kepada sang anak juga yang cenderung mencerminkan gaya makan dari orang tua. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas tentang obesitas, tanda dan gejala, serta faktor penyebabnya. Nah, sekarang karena teman-teman udah tahu mengenai obesitas, jadi yuk mari kita cegah terjadinya obesitas. Yang pertama adalah dengan mengatur pola makan. Nah, jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Idealnya, setiap kali makan terdiri dari 4 kelompok hidangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan juga buah. Lalu selanjutnya kita juga mengutamakan konsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini adalah jenis karbo yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga dapat membantu menjaga kadar gula darah dan membuat kenyang lebih tahan lama nih teman-teman. Nah, jadi sumber karbohidrat kompleks itu didapatkan dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, dengan 3 hingga 8 porsi per hari tergantung kepada kebutuhan teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan sumber protein hewani yang bisa didapatkan dari ikan, daging, telur, dan juga nabati yang bisa didapatkan dari tahu, tempe, kedelai, dan lain sebagainya. Masing-masing 2 hingga 3 porsi per hari. Selanjutnya adalah membiasakan pola makan teratur terdiri dari 3 kali makan utama, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari, dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Nah, jadi makanan selingan ini adalah makanan yang dimakan di antara waktu makan. Di antara 2 waktu makan. Nah, jadi makanan selingan ini diharapkan yang sehat-sehat ya teman-teman, jadi hindari makanan selingan yang terlalu manis, asin, ataupun yang berlemak. Nah, lalu selanjutnya adalah membatasi konsumsi lemak, minyak, dan gula, serta tidak minum alkohol. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi di awal, kalau makanan-makanan yang saya sebutkan ini merupakan jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi nih, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Lalu selanjutnya adalah mengkonsumsi sayur 3 hingga 5 porsi per hari, dan buah 2 hingga 3 porsi per hari. Nah, lalu yang terakhir adalah porsi makan malam dibiasakan lebih sedikit dibandingkan dengan makan pagi dan juga siang. Nah, waktu ideal untuk makan malam ini sendiri adalah dari jam 18.00 hingga 21.00 dengan jarak makan dengan jarak ideal antara makan dan juga waktu tidur, yaitu 3 jam. Selanjutnya adalah pola aktivitas fisik. Nah, jadi cara mencegah obesitas ini dapat kita lakukan dengan meningkatkan aktivitas fisik minimal 1 jam per hari. Nah, lalu selanjutnya adalah membatasi aktivitas seperti menonton TV, komputer, dan juga game. Nah, jadi kalau dalam keadaan kita saat ini dengan kuliah online, kita dapat melakukan kegiatan selingan selama pulang nih. Jadi misalnya kita buat jeda di antara waktu belajar, misal setiap 20 hingga 30 menit sekali. Atau misalnya kalau emang kelasnya padat banget nih dari pagi sampai sore, kita bisa melakukannya saat pergantian kelas. Nah, teman-teman bisa manfaatin waktu untuk jalan-jalan di sekitar area rumah. Nggak usah terlalu lama kok, cukup 5 menit. Nah, lalu selanjutnya juga kita dapat melakukan latihan fisik minimal 2 hingga 3 kali seminggu dengan waktu 30 sampai dengan 50 menit per kali latihan. Selanjutnya, membatasi tidur yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah latihan fisik yang dianjurkan seperti aerobik, jalan cepat, lari, senam, dan juga treadmill. Nah, teman-teman juga bisa loh manfaatin ruangan di rumah. Misalnya, rumah teman-teman punya tangga nih. Nah, jadi teman-teman bisa olahraga dengan cara naik turun tangga dengan cepat. Nah, lalu juga menari atau ngedance itu juga salah satu bentuk aktivitas fisik loh. Nah, jadi kan karena sekarang lagi ngetren banget tuh ya yang namanya TikTok. Nah, jadi teman-teman bisa banget belajar dance dari TikTok nih.
Nah, jadi dance itu selain dapat meningkatkan aktivitas fisik, juga dapat meningkatkan kesehatan mental loh. Ya, jadi itu tadi presentasi saya mengenai obesitas. Setelah sekarang teman-teman mengetahui mengenai obesitas, faktor-faktornya, tanda dan gejalanya, sekarang yuk mari kita cegah obesitas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wow, penyampaian materi yang sangat baik ya. Terima kasih Novianti atas paparannya yang begitu menarik. Kami infokan kembali terkait dengan mekanisme sesi ini. Penyampaian materi berlangsung selama 30 menit. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dianjurkan menonaktifkan mikrofon, dan mengaktifkan fitur kamera. Untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pertama, diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui room chat dengan format nama, pertanyaan yang diajukan, dan pertanyaan ditujukan kepada pemateri 1. Pertanyaan akan dijawab pada sesi diskusi yang akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya untuk materi kedua, izinkan saya menyapa pemateri kita. Halo Mustika. Halo Kak, Apakah sudah siap? Insya Allah sudah. Baik, marilah kita simak materi dari pemateri kedua, Mustika Milenia, saya persilahkan. Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mustika Milenia Dwi Tunjung Biru dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Ini sebelum mulai kita tes semangat dulu ya. Kita jargon lagi ya. Gimana, siap nggak? Ayo jargon bareng-bareng ya. Siap dong, siap. Obesitas lawan dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Lagi. Kok meleot? Obesitas Lawan dari diri sendiri. Oke. Baik, materi saya kali ini adalah mengenai sedentary behavior atau perilaku sedentary. Apa sih perilaku sedentary itu? Perilaku sedentary adalah gaya hidup di mana seseorang itu kurang melakukan gerakan aktivitas fisik. Segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur dengan karakteristik mengeluarkan kalori kurang dari 1,5. Ini METS itu adalah satuan dari metabolisme energi dalam tubuh. Jadi itu orang yang melakukan sedentary behavior itu biasanya mereka itu tandanya itu kurang gerak, terus jarang olahraga, terus seringnya tuh duduk atau tidur, gitu. Nah, aktivitas sedentary ini sangat berkaitan dengan buruknya metabolisme karbohidrat. Nah, sebenarnya itu kan manusia itu kan setiap hari itu kan melakukan metabolisme ya. Nah, metabolisme itu tentu saja mengeluarkan energi dan menghasilkan energi. Nah, energi itu didapatkan dari tiga jenis makanan, yaitu protein, karbohidrat, dan juga lemak. Nah, jadi karena bagaimana cara agar kita itu tetap membalanskan metabolisme itu adalah dengan tetap menghitung porsi makanan kita agar sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalkan porsi makanan kita lebih banyak daripada kebutuhan kita, nah itu nanti akan mengalami pengendapan di dalam tubuh dan juga akan mengalami penumpukan sehingga akan terjadi obesitas. Nah, perilaku tersebut seperti duduk maupun berbaring ketika menonton televisi, mendengarkan radio, berbincang-bincang bersamaan dengan makanan ringan. Ini buruk sekali ya, soalnya kan kita kan makannya banyak, tetapi mengeluarkan energinya itu sedikit, jadi nggak balance. Nah, ini adalah kasus berdasarkan penelitian. Jadi itu meningkatnya teknologi komunikasi dan elektronik juga meningkatkan kecenderungan gaya hidup sedentary. Misalkan dengan banyaknya film bagus. Nah, kan banyak nih website ilegal
website legal yang bisa mempermudah kita untuk menonton film. Contohnya itu kayak yang dulu itu pernah booming itu LK21, terus sekarang ada Netflix, Iflix, View dan lain-lain. Nah, pasti kita tuh cenderung untuk menonton film sambil tiduran, sambil duduk lama. Ya nggak apa-apa kalau misalkan satu hari cuma 2 jam, 3 jam. Tapi kalau misalkan keterusan sampai nyelesain satu season anime atau satu season drakor, nah itu kan perlu dipertanyakan lagi apakah itu baik untuk tubuh kita atau tidak. Terus banyaknya permainan gadget dan munculnya piranti baru dalam permainan konsol seperti PS4 dan juga PS5. Ini juga sangat merugikan bagi tubuh kita. 71,5% anak di Perancis memiliki konsol video game dengan perbandingan 87% laki-laki dan 57,2% perempuan. Bahkan 57,8% memiliki komputer di kamar mereka, dan semua remaja memiliki TV di rumah. Bahkan 24% dari mereka memiliki 4 TV di rumah. Nah, namun sebenarnya itu ya tidak serta-merta segala bentuk perilaku sedentari berhubungan dengan obesitas. Misal itu tidak semua anak laki-laki yang memiliki video game itu pasti akan mengalami obesitas. Kenapa? Karena itu juga masih tergantung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Kalau misalkan mereka main game, tapi mereka juga tetap olahraga, tetap menjaga makanannya, terus menjaga metabolisme tubuhnya, itu masih tidak apa-apa. Nah, bahkan itu anak laki-laki kadang itu juga lebih aktif bergerak dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini sekarang itu kan lagi ngetren kan adanya e-sport itu. Nah, e-sport itu kan sekarang kan dijadikan perlombaan. Tentu saja kalau misalkan ada perlombaan, kita pasti belajar bagaimana cara menangin lomba tersebut. Nah, dengan belajar menangin lomba tersebut, kita akan cenderung menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain game, bermain game e-sportnya itu. Nah, kalau misalkan main game e-sport kan nggak mungkin kita sambil jalan, sambil lari, pasti kan sambil duduk. Atau kalau nggak itu sambil tiduran. Terus pasang headphone, habis itu telepon teman. Nah, ini tuh dipertanyakan lagi, apakah e-sport seperti ini tuh memang bagus untuk tubuh atau tidak. Nah, ini ada klasifikasi sedentary behavior. Ini ada yang rendah, yaitu duduk atau berbaring seperti kerja komputer, membaca, bermain game, dan menonton televisi selama kurang dari 2 jam. Yang baik itu seperti ini sebenarnya. Jadi itu kita tidak apa-apa istirahat, duduk, tapi itu juga tidak melebihi dari 2 jam. 2 jam itu anjuran dari WHO. Nah, kalau sedang itu 2-5 jam, dan behavior berat itu adalah 5 jam. Lebih dari 5 jam. Nah, ini adalah faktor terjadinya sedentary behavior di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah pekerjaan. Jadi kalau misalkan orang itu bekerja, misalkan tuh pekerja kantoran ya jadi sekretaris. Nah, sekretaris itu kan kerjanya kan duduk, menulis, surat menyurat. Nah, itu tuh mereka akan cenderung menghabiskan waktu lebih banyak dalam duduk dibandingkan dengan berjalan. Nah, selain itu juga ada pekerjaan misalkan itu teknisi komputer, teknik informatika, di mana mereka tuh bikin program, terus ada lagi yang seperti mangaka atau webtunis, seperti itu. Mereka kan menghabiskan lebih dari 8 jam per hari untuk duduk kan. Nah, ini tuh pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh akan sangat syarat dengan adanya sedentary behavior. Makanya itu disebut dengan sedentary job. Selanjutnya adalah pengetahuan. Orang itu kalau misalkan tahu kan lebih apa ya? Kalau misalkan dia tahu kan dia akan lebih mengerti bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mengelolanya. Kalau misalkan mereka tidak tahu, ya bagaimana mereka bisa menghindarinya dan bisa memahaminya kalau misalkan dia nggak tahu, kan seperti itu. Selanjutnya adalah kesenangan atau hobi. Seperti tadi contohnya itu kalau misalkan kita senang bermain game, senang menonton TV, menonton video-video Netflix, Netflix, dan lain-lain, itu kan kita akan semakin cenderung untuk menghabiskan waktu untuk duduk. Selanjutnya adalah fasilitas atau kemudahan, seperti yang disebutkan teman saya tadi, Novianti, semakin canggih teknologi kita, kayak misalkan tuh sekarang kan ada lift, terus ada kendaraan bermotor banyak, yang bahkan tuh ada yang
kayak skuter otomatis seperti itu yang bisa menggantikan kita dalam jalan kaki, naik tangga. Nah, itu kan juga merugikan kalau misalkan kita tidak menggunakannya dengan bijak. Lalu ada kebiasaan seperti makan sebelum tidur, terus kebiasaan kita tuh kebiasaan lebih suka jalan kaki atau memakai kendaraan seperti tadi. Terus juga ada jenis kelamin. Nah, apa saja sih dampak dari perilaku sedentari? Dampaknya itu ada dua, ada yang dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yang pertama itu adalah nyeri otot. Nah, dengan kurangnya aktivitas dan olahraga, maka akan terjadi kurangnya metabolisme aerob. Nah, sehingga terjadi lebih banyak metabolisme anaerob, sehingga akan terbentuk lebih banyak asam laktat. Nah, masih ingat nggak pelajaran kelas 12 tentang metabolisme anaerob? Jadi metabolisme anaerob itu adalah metabolisme untuk memecah karbohidrat menjadi partikel yang lebih kecil, tetapi dia tidak membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita olahraga, kita kan menghirup udara luar, terus ada oksigen masuk, terus peredaran darah juga lancar, karena itu kan oksigen juga lebih lancar dalam mengalir di tubuh kan. Nah, kalau misalkan tidak lancar peredaran darahnya, maka secara otomatis itu tubuh akan langsung beralih ke metabolisme anaerob sehingga menghasilkan asam laktat yang lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, pengendapan asam laktat ini akan mengakibatkan rasa pegal-pegal atau nyeri otot di dalam tubuh. Selanjutnya adalah mengantuk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kurangnya olahraga itu kan peredaran darah itu kan akan terhambat. Jadi itu peredaran darah itu kan mengalir ya dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, salah satunya itu adalah di otak. Nah, otak itu kalau misalkan dia kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, maka kita tuh akan cenderung lelah, cenderung mengantuk. Jadi itu kalau misalkan kita mengantuk, kita angop, apa sih bahasanya itu menguap. Kalau kita menguap itu berarti kita bukan kita itu kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi otak kita itu. Jadi kita harusnya itu jalan-jalan, terus lari-lari di tempat seperti itu, biar fit lagi. Nah, lalu ada hilangnya fleksibilitas otot. Otot itu kan kalau misalkan nggak dipakai, mereka itu akan semakin kaku, terus mengecil. Namanya itu atrofi. Nah, karena kurangnya dilatih ini, jadi otot itu akan menyebabkan kekakuan dan juga fleksibilitasnya itu kurang. Nah, kalau misalkan fleksibilitasnya kurang, maka itu buat untuk melakukan sesuatu itu kita akan semakin akan lebih cepat merasa lelah, lebih cepat merasa sakit, nyeri-nyeri seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya, yang pertama itu jelas adalah obesitas. Jadi penumpukan lemak dalam tubuh secara berlebihan dan berat badan seseorang lebih batas normal itu ada definisi dari obesitas. Sedentary lifestyle menyebabkan kalori berlebih yang terjadi penumpukan lemak dalam tubuh. Seseorang dengan sedentary behavior akan mengeluarkan sedikit energi dan menyebabkan obesitas. Ini contoh buruknya ya, seperti ini obesitas. Nah, dia kan bermain game, terus sambil duduk-duduk seperti ini. Terus selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia atau kelebihan glukosa di dalam tubuh, di dalam darah, dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein, serta kekurangan sekresi insulin yang ditandai dengan polidipsi, poliuria, polifagia. Polidipsi, poliuria, polifagia ini ditandai dengan banyaknya kencing. Kencing di malam hari, kencing di siang hari, jadi itu kita sering kencing. Rasanya itu haus, terus lapar, terus padahal itu kita sudah makan banyak, sudah minum banyak. Lalu ada penurunan berat badan dan juga kesemutan. Seseorang dengan sedentary lifestyle seperti membaca, duduk, menonton televisi, meningkatkan pola makan sembarangan dan berat badannya menyebabkan diabetes mellitus. Seharusnya itu sekarang kan sudah banyak kan alat untuk mengukur kandungan glukosa dalam tubuh itu. Berapa ya harganya itu alatnya 100-an mungkin. Nah, itu normalnya angkanya itu adalah 140 setelah 2 jam makan. Nah, ini kan ada sampai 230. Berarti ini sudah termasuk diabetes mellitus. Lalu ada penumpukan kolesterol.
Jadi kolesterol dalam tubuh itu dapat meningkat karena adanya ketidaknormalan genetika yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol dalam darah ini akan meningkat pada seseorang dengan sedentary lifestyle karena tidak adanya aktivitas fisik dan pembentukan energi di dalam tubuhnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kita melakukan metabolisme, kan yang dipecah itu kan ada 3, ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan metabolisme dengan baik, maka lemak itu tidak akan terpecah. Jadi energinya itu akan berada di situ, di tubuh, dan tidak dikeluarkan. Nah, lemak-lemak yang jahat, lemak yang yang sukar untuk pergi, yang sukar untuk larut, itu mereka akan ngeplak di dalam pembuluh darah. Jadi kalau misalkan ya dibayangkan kalian itu punya pipa. Nah, pipanya itu kotor. Pipanya itu banyak lumpurnya, terus lumpurnya itu nempel di dalamnya pipanya itu, di dindingnya pipa itu. Dan kalau misalkan ada lumpurnya nempel, ada kotorannya nempel, bagaimana airnya itu bisa keluar dan masuk dari pipa itu? Kan susah. Nah, karena itu kolesterol ini akan menghambat peredaran darah. Nah, karena menghambat peredaran darah itu terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kan karena pipanya itu kan tertutup ya kan, pipanya itu semakin menyempit karena adanya ngeplak lemak-lemak tadi dan kotoran-kotoran tadi. Bagaimana cara air itu bisa cepat sampai di ujung selanjutnya? Kan kita harus membuka kerannya lebih cepat lagi kan. Karena itu tekanannya dari air itu akan semakin tinggi, akan terjadi tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik itu lebih dari 90 mm Hg. Pada waktu 2 kali pengukuran tekanan darah dalam waktu 5 menit dalam keadaan tenang dan cukup istirahat. Hipertensi dapat terjadi pada seseorang dengan sedentary lifestyle karena berkurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan tekanan perifer sehingga tekanan darah akan naik. Nah, normalnya itu kan 120/90 ya untuk orang biasa, kan beda-beda kan setiap orang. Tapi biasanya itu kalau misalkan sudah lebih dari 140 dan juga sudah lebih dari 100, itu sudah termasuk hipertensi. Selanjutnya adalah osteoporosis. Nah, dengan orang yang dengan sedentary lifestyle, mereka kan akan cenderung duduk di dalam ruangan. Jarang kan orang main game di luar rumah di bawah panas-panas matahari kan jarang. Jadi karena itu mereka tuh akan kekurangan sinar matahari yang mengandung vitamin D untuk pembentukan tulang. Karena itu mereka akan lebih rentan terjadi osteoporosis. Biasanya osteoporosis itu terjadi pada wanita, lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Selanjutnya adalah jantung koroner. Nah, ini ada hubungannya sama penumpukan kolesterol tadi. Jadi itu kan jantung koroner itu adalah penyakit jantung koroner karena terjadinya sumbatan dan penumpukan kolesterol di pembuluh darah koroner akibat darahnya tidak dapat menyuplai makanan dan oksigen pada otot jantung. Sedentary lifestyle meningkatkan risiko jantung koroner karena kebiasaan makan makanan junk food, berminyak, dan mengandung banyak lemak jahat. Dan kurang aktivitas sehingga menurunkan kerja otot jantung. Jadi itu pembuluh darah koroner ya, arteri koroner itu merupakan pembuluh darah kecil yang terdapat di jantung. Nah, pembuluh darah ini tertutup sama kolesterol. Nah, karena tertutup itu, jadi kan darah kan nggak bisa menyuplai makanan ke jantung kan, nggak bisa menyuplai makanan ke daerah jantung tersebut. Karena itu daerah yang tidak tersuplai itu akan mati. Nah, terus gimana dong kalau jantungnya bisa mati? Kalau jantungnya itu selnya itu mati, ya sudah jantungnya itu nggak bisa dipakai lagi, jadi nggak bisa memompa darah lagi. Makanya itu akan jantung koroner itu sangat syarat dengan kematian. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama itu dengan olahraga, bergerak aktif seperti olahraga untuk meningkatkan aktivitas fisik dan memperoleh manfaat kesehatan. Olahraga dapat disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh seseorang. Anjurannya adalah 60 menit setiap hari jika tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu adalah penyakit atau sesuatu yang yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan sesuatu itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang punya jantung lemah atau habis kecelakaan kakinya sakit, nah kan nggak bisa kan dipaksa untuk olahraga berat.
Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya itu. Nanti bisa konsultasi dengan dokter masing-masing. Lalu aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bermain bola, senam, berkebun, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga bermanfaat untuk kesehatan dan tubuh sehingga mereka akan aktif bergerak. Anjuran aktivitas fisik setiap hari harus berjalan 8.000 langkah. Jika tidak ada kontraindikasi, lalu juga bisa digantikan dengan berjalan selama 10 menit setiap hari dengan tambahan 1 menit setiap harinya. Untuk selanjutnya adalah menghindari makanan junk food, berlemak, menghindari sering makan camilan, dan membuat jadwal rutin olahraga setiap minggunya. Jadi itu tetap harus dihitung ya kalorinya, tuh tetap harus dihitung. Kalau misalkan bisa menghitung kalori sendiri nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak bisa ya diperkirakan saja kira-kira seperti apa. Pokoknya jangan terlalu kurang dan jangan terlalu lebih gitu. Lalu menghindari makan di malam hari sebelum tidur. Seperti yang dijelaskan teman saya Novia tadi, makannya itu dari jam 6 sampai jam 9, lalu jaraknya makan dan tidur itu adalah 3 jam. Kenapa sih kok nggak boleh makan sebelum tidur? Nah, jadi itu kan kalau misalkan kita tidur, itu kan tubuh berpuasa. Jadi tubuh itu akan mengurangi metabolisme dari tubuh itu, mengurangi kerja metabolisme. Jadi karena kurangnya metabolisme itu, maka energi itu akan tidak diolah, jadi tetap terbentuk seperti lemak, terbentuk karbohidrat, dan terbentuk protein secara mentah. Nah, karena itu kalau misalkan kita makan sebelum tidur, maka lemaknya, karbohidratnya, dan proteinnya itu akan mengendap di dalam tubuh dan tidak terpakai. Nah, karena itu akan beresiko terjadi seperti tadi, seperti jantung koroner, kolesterolnya tinggi, dan lain-lain. Lalu ada mengendara motor dan gunakan sepeda atau berjalan kaki ketika keluar dalam jarak dekat. Ini selain menghindari sedentary behavior juga menghemat bahan bakar ya. Kan sekarang bahan bakar mahal kan. Lalu parkir kendaraan sedikit lebih jauh dari tempat parkir. Biasanya itu orang luar negeri kayak misalkan di New York, di Jepang, itu kan mereka kan lebih sering berjalan kaki kan, memang selain karena suhunya itu yang dingin, jadi diharuskan untuk olahraga sering-sering. Nah, jadi mereka itu tubuhnya itu lebih sehat daripada kita. Kalau kita kan bisa diakali, misalkan pagi hari jam 6 atau sore hari jam 5, seperti itu. Terus jangan sampai salah, aktivitas fisik itu tidak bisa digantikan dengan meditasi. Tapi bukan berarti meditasi itu jelek untuk tubuh. Jadi olahraga dan kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan goals-nya kita itu apa. Kalau misalkan goals-nya kita itu untuk menambah aktivitas fisik, ya kita harus olahraga, benar-benar melakukan gerakan. Kalau misalkan kita untuk menghilangkan stres atau dilakukan meditasi seperti itu. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mustika yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Teman-teman yang saya sayangi, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Untuk itu, saya jelaskan kembali pada sesi ini terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta yang bertanya dipersilahkan menekan icon raise hand, dan setelah dipersilahkan, peserta dapat memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan. Untuk teman-teman yang terkendala, dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat dengan format nama, pertanyaan yang diajukan, dan pertanyaan ditujukan kepada pemateri 1 atau 2. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan. Mungkin nih dari teman-teman, oh ini udah ada yang raise hand 1. Dari Faisal Adi Irawan. Silakan Faisal untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas?
Sangat jelas. Perkenalkan, saya Faisal dari Universitas Airlangga. Ingin bertanya kepada Mbak Mustika ke materi 2. Mungkin sedikit sedikit sharing juga. Saya termasuk yang mungkin mengalami sedikit sedentary behavior karena awalnya itu kan dulu itu saya suka olahraga. Cuma karena terkendala pandemi sehingga untuk olahraga outdoor itu istilahnya dikurangi karena adanya batasan sehingga tidak boleh melakukan olahraga di luar ruangan. Oleh karena itu selama 1 tahun lebih saya hanya bisa olahraga indoor dan lama-lama mengalami kejenuhan sehingga mengalami sedentary behavior tersebut. Sehingga ya seperti itu mengalami penaikan berat badan dan segala macamnya. Yang ingin saya tanyakan, dan juga mungkin buat teman-teman semua yang mungkin punya hobi sehingga karena hobinya itu dia untuk berolahraga kurang, misal kayak nonton atau mungkin segala macamnya seperti itu. Mungkin saya mau nanya aja kepada materi 2, gimana sih caranya untuk memberikan semangat atau setidaknya kita punya motivasi untuk mengatasi hal tersebut untuk kedepannya. Soalnya kan kalau misalnya pas masih muda malas-malasan nggak masalah kan, takut tapi di masa tua nanti bisa mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Gimana sih menumbuhkan di masa muda? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Mas Faisal tanya cara memotivasi diri ya supaya semakin aktif terutama di masa muda kita. Satu pertanyaan mungkin bisa kita keep dulu ya. Untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari di sini ada Andina Ayuning. Untuk Mbak Andina. Ya. Terima kasih sebelumnya bagi pemaparan materinya dari Kakak Novianti dan juga Kakak Mustika. Di sini aku mau menanyakan buat Kakak Novianti, kenapa sih makan cepat itu bisa jadi salah satu faktor pemicu dari obesitas? Dan juga apa efek samping meninggalkan sarapan pagi? Dan gimana kok dia bisa berpengaruh kepada resiko obesitas? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat baik dari Andina terkait gimana sih makan cepat tuh bisa jadi salah satu faktor. Kemudian efek sampingnya kalau misalnya kita melewatkan sarapan tuh apa dan bagaimana sih hubungannya nih sama obesitas. Nah, kemudian pertanyaan ketiga nih ada dari kolom chat. Saya bantu bacakan ya. Perkenalkan, saya Amelia, izin bertanya kepada pemateri 2. Saya pernah melakukan diet dan berat badan menjadi lumayan turunnya. Namun setelah itu berat badan saya stuck di angka tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi berat badan yang stuck dan apakah ada faktor penyebab berat badan menjadi stuck? Oke, untuk 3 pertanyaan ini akan kita jawab terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain nanti bisa dijawab setelah pemateri menyampaikan jawabannya. Dari para pemateri kita, untuk pertanyaan pertama dari Faisal, apakah sudah bisa dijawab? Terkait cara memotivasi diri, atau mungkin pertanyaan dari Andina dan Amelia yang sudah siap untuk dijawab, dipersilahkan. Moderator izin masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab tadi pertanyaannya Mas Faisal. Jadi bagaimana sih cara untuk motivasi diri? Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan banyak sekali keburukan dari melihat film dan juga nonton drakor dan lain-lain. Kita jadikan itu sebagai senjata kita. Jadi misalkan kita lihat drakor, terus ada opa-opa keren loh, kok badannya bagus banget, wah dia pasti workout nih. Karena itu kita itu
menjadikan idola kita itu sebagai pemacu untuk hidup dengan lebih sehat. Kan zaman sekarang kan sudah banyak kan film-film aktor-aktor yang sering workout, yang bahkan itu yang sudah tua kayak Robert Downey Jr. itu masih badannya itu masih bagus gitu. Kita jadikan itu sebagai motivasi kita. Terus kalau misalkan di rumah jenuh, ini mau ngapain lagi? Nah, kita itu bisa tuh sambil nonton TV terus bawa barbel atau bawa botol ada airnya terus diangkat-angkat terus gantian terus kakinya juga kayak gitu. Nah, itu kan bisa. Jadi pastikan ada kreativitas di setiap tindakan kita. Jadi itu kita nggak kerasa bosen gitu. Gitu. Lalu mungkin bisa sekalian langsung dijawab dari Kak Amalia. Amalia ya tadi? Ya, betul Amelia. Baik, lalu kan Kak Amalia itu kan pernah melakukan diet, terus stuck di BB misalkan BB-nya itu dulu 556 gitu ya, terus melakukan diet, stuck-nya tuh di 52. Nah, terus itu nggak bisa turun lagi dan bagaimana cara mengatasi berat badan yang stuck dan apakah ada faktor penyebab berat badan stuck. Jadi itu berat badan tubuh itu kan merupakan penambahan dari banyak faktor kan. Misalkan itu dari cairan kita, dari beratnya organ dalam, dari tulang, massa otot, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan BB-nya stuck, kita harus tahu dulu, kira-kira itu lemak kita tuh banyak nggak sih? Terus kira-kira itu yang besar ini tuh lemak, otot, apa tulang? Kalau misalkan yang besar itu tulang sama ototnya, ya nggak masalah. Kalau misalkan lebih banyak lemaknya daripada ototnya, nah itu baru yang masalah. Kalau misalkan BB-nya stuck di situ, kita tanya, kalau misalnya kita mau konsultasi sama dokter, kita tanya, ini kira-kira kenapa ya? Apakah ini sudah termasuk batas maksimal saya? Soalnya kan ada tuh orang yang diet, terus dia olahraga, malah naik BB-nya. Kenapa? Karena dia yang naik itu massa ototnya, meskipun lemaknya itu menipis, tapi massa ototnya itu naik. Nah itu mah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan kita makan, terus lemaknya mengendap, dan massa ototnya kita tuh nggak banyak, tapi lemaknya yang banyak, nah itu baru yang masalah. Jadi cara mengatasi berat badan stuck itu, ya kita juga harus tahu itu stucknya itu kenapa. Lalu yang bikin stuck itu memang batas maksimal kita atau masih bisa lagi gitu. Terus itu yang bikin di tubuh kita itu banyak lemaknya atau memang massa otot atau bahkan massa tulang gitu. Apakah sudah menjawab untuk Kak Faisal dan juga Kak Amalia? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, ini tersisa satu pertanyaan dari Andina teruntuk pemateri pertama kita. Untuk Novianti, apakah sudah siap untuk menjawab? Iya, baik. Jadi kan tadi pertanyaannya adalah kenapa cepet-cepet makan bisa jadi salah satu faktor pemicu obesitas. Dan juga apa efek samping meninggalkan sarapan pagi dan apa pengaruhnya pada resiko obesitas ya. Nah, jadi makan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa ini akan menyebabkan efek yang kurang menguntungkan bagi pencernaan nih. Karena kan kalau misalnya kita makan terburu-buru, nanti akan mengakibatkan rasa lapar kembali. Jadi kita makannya cepat-cepat nih. Perutnya itu nggak sempet buat ngerasa kenyang. Jadi kayak kita lebih cepat ngerasain lapar lagi setelah makan. Nah, hal ini nantinya akan memicu terjadinya obesitas. Seperti itu. Nah, lalu untuk sarapan, nah jadi ketika seseorang beraktivitas dengan perut kosong, tubuh ini akan membakar energi dengan lambat untuk menyediakan energi yang cukup. Nah, jadi makan pagi setelah perut kosong semalaman itu nantinya akan meningkatkan metabolisme, yang artinya pembakaran energi sepanjang hari itu jadi lebih efisien. Jadi, sarapan ini bisa meningkatkan metabolisme yang akhirnya menyebabkan pembakaran energinya itu jadi lebih efisien. Gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita meninggalkan
sarapan nih, kita kan nanti jadi kosong nih ya perutnya. Nah, nanti kadar gulanya itu akan menurun. Padahal kadar gula darah ini adalah sumber energi utama bagi otak. Nah, dampak negatifnya dari kurangnya kadar gula darah ini adalah rasa pusing, badan gemetar, ataupun rasa lelah. Nah, jadinya dalam keadaan seperti ini, kita ini akan lebih sulit untuk berkonsentrasi. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kakak. Sama-sama. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih untuk kepada teman-teman. Dan terima kasih juga untuk jawaban yang cukup jelas oleh pemateri. Pertanyaan sudah terjawab ya. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin diajukan. Dipersilahkan untuk mengaktifkan icon raise hand dan juga bisa mengetikkan di kolom room chat. Jika sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin untuk Ibu Mira memiliki beberapa tambahan dan penguatan terkait dari pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman tadi yang mungkin ada beberapa yang sedikit mengganjal dari teman-teman. Untuk Ibu Mira, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Ada beberapa yang mau saya tambahkan tadi ya. Yang pertama yang pertanyaan Mas Faisal tadi, bagaimana sih memotivasi diri sendiri ya? Sepertinya hampir semua orang gitu ya merasakan hal itu. Bagaimana sih supaya bisa semangat? Tadi yang disampaikan Mbak Mustika sudah bagus. Saya mau menambahkan, kayaknya kita perlu support system ya. Jadi artinya kita perlu ada orang yang memiliki kesamaan keinginan dan tujuan. Itu powernya sangat besar. Saling sharing, saling mengingatkan, saling memberikan dukungan ya. Misalnya janjian gitu sepedaan bareng gitu ya. Sepedaan bareng atau senam bareng atau gimana gitu ya, yang sama-sama membangkitkan semangat. Kalau kita olahraga sendiri ya tanpa teman tentu suasananya akan membosankan. Beda dengan kalau kita punya teman, ayo dong kita senam bareng atau sepedahan bareng gitu ya. Kalau pagi-pagi itu akan bisa memberikan semangat bagi kita. Kemudian jangan lupa ini ya, kalau bisa membuat goal atau tujuan. Ya, misalnya apa sih goal tujuan kalau misalnya ingin menurunkan berat badan gitu ya, punya target, oh ini nanti kalau lebaran saya mau terlihat cantik, ganteng gitu ya, pakai baju yang bagus, saya mau menurunkan berat badan saya gitu. Itu kan suatu target yang juga memotivasi diri sendiri. Timbang, oh berat saya kayaknya harus turun lagi nih 2 kilo gitu ya, berarti itu bisa menjadi pengingat kita supaya kita lebih aktif lagi untuk olahraga, melakukan aktivitas fisik ya, sehingga akan membantu penurunan berat badan kita. Ya itu jangka pendek. Kalau yang jangka panjang kita memang harus sering mengingat apa sih bahayanya atau dampaknya kalau terjadi obesitas ya. Kita harus selalu mengingat. Dan pasti kita juga sering ya melihat bagaimana orang dewasa mengalami diabetes, mengalami hipertensi, mengalami stroke. Itu yang sering-seringlah kita ingat. Kita jangan sampai seperti mereka, sehingga itu bisa menjadi motivasi internal kita juga, supaya kita selalu menjaga kesehatan selama usia kita masih muda. Gitu ya untuk yang Mas Faisal, tambahan saya. Kemudian yang Mbak Andira ya, Andira apa Andina, makan cepat terkait dengan obesitas ya. Mohon maaf tadi saya kurang bisa mengikuti. Jadi kenapa sih kok makan cepat ya? Jadi mengunyahnya itu misalnya 5 kali langsung ditelan gitu ya, cepet-cepetan. Jadi otak kita itu belum bisa merasakan bahwa kita dalam kondisi kenyang. Ya, jadi makan terus tetapi kita tidak bisa merasakan kenyang karena kesadaran kita itu belum kita belum
menyadari bahwa sebenarnya kita itu kenyang, ya. Itu sama dengan seperti kita makan sambil nonton. Ya, jadi kita tidak fokus dengan makanan yang masuk ke mulut, kita fokusnya ke hal yang lain. Sambil melihat TV, main game, atau mungkin tadi ya dalam keadaan emosional, kita nggak mikir jumlah makanan yang kita makan, yang kita pikirkan masalah kita atau ada konflik apa gitu ya, sehingga kita nggak fokus ke makan. Ya, jadi itu kita coba makan, dikunyah pelan-pelan, ya. Nah, seperti itu kita akan bisa merasakan kenyang, sehingga kita akan cenderung membatasi jumlah makanan yang kita makan. Kemudian, kenapa sarapan pagi, melewatkan sarapan pagi menimbulkan obesitas? Jadi sarapan pagi itu sangat penting, karena itu kan juga nutrisi dan kita kan sudah terpola ya, kita memang butuh nutrisi untuk aktivitas. Kalau kita tidak makan, terutama pagi itu sebenarnya yang diperlukan kan serat ya, serat dan protein. Nah itu akan memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga kita tidak ingin cepat makan, ya, tidak merasa lapar. Sehingga nggak apa-apa kemudian kita misalnya nggak makan sampai dengan jam makan siang, atau mungkin sedikit kita akan cepat lapar, nanti jam 10 gitu malah makan makanan berat gitu ya. Nanti siang makan berat lagi, sehingga lama-lama sehari, 2 hari, sebulan, setahun gitu, kalau polanya seperti itu lama-lama ya kita akan obesitas. Kemudian untuk Mbak Amalia tentang berat badan stuck ya, kita mengenal kalori defisit. Ya, apa itu kalori defisit? Artinya kalori yang masuk itu diusahakan sama atau lebih rendah dari kalori yang dikeluarkan. Kalau misalnya stuck, dilihat lagi berat badannya sudah ideal atau belum. Kalau misalnya berat badannya sudah ideal, nggak masalah kan. Kita nggak perlu terlalu keras untuk menurunkan berat badan. Mungkin saja karena memang massa ototnya yang meningkat, lemaknya sudah menurun. Jadi dilihat tadi kan sudah ada materi ya tentang lokasi-lokasi penumpukan lemak. Apakah di badan tersebut memang sudah tidak ada penumpukan lemak, ya? Tapi kalau berat badannya kok tidak turun, ya berarti massa ototnya yang meningkat. Tidak apa-apa, itu justru bagus ya. Massa otot kan membantu untuk aktivitas kita. Jadi kalau mau turunkan lagi berarti coba belajar untuk menghitung kalori, yaitu tadi kalori defisit. Apakah memang kalori yang kita makan itu dari makanan, minuman itu masih melebihi dari kebutuhan kalori atau kalori yang kita keluarkan. Kalau tidak ada kalori defisit, ya tentu akan terjadi penumpukan kalori yang berlangsung lama, akan sulit untuk terjadi penurunan berat badan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya tambahkan ya, semoga bisa bermanfaat tadi untuk yang bertanya. Atau ada lagi tadi ya yang belum terjawab? Sudah terjawab semua ya. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Ibu untuk penguatannya yang semakin memperjelas dan menambah wawasan kita. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin diajukan. Masih kita buka. Bisa melalui room chat ataupun bisa silahkan mengaktifkan fitur kamera dan mikrofon.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan pola diet yang baik untuk mencegah obesitas itu seperti apa sih? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nih terkait dengan yang terjadi saat ini, mungkin di bulan puasa, ada yang merasa bulan puasa ini aku tidur-tiduran terus, dan lain-lain. Baik, kalau misal sudah tidak ada pertanyaan yang diajukan, buat teman-teman yang misalkan nanti masih penasaran dan ingin bertanya, bisa melalui grup WhatsApp, dan nanti akan kita bantu jawab melalui grup WhatsApp. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas lawan obesitas dari diri sendiri. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kali ini, yaitu obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak yang berlebih yang dapat mengganggu kesehatan, di mana pada kondisi ini bisa disebabkan karena kondisi pola makan dan pola aktivitas. Salah satu contoh dari pola aktivitas yang salah adalah aktivitas sedentary atau kurangnya gerak. Nah, selain bisa beresiko obesitas, aktivitas sedentary juga bisa menimbulkan dampak lainnya seperti diabetes mellitus, penumpukan kolesterol, hipertensi, jantung koroner, nyeri otot, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perlu kita memperbaiki dan mengatur pola makan yang lebih sehat, serta meningkatkan aktivitas fisik. Baik, sampailah kita di akhir sesi ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih kepada para pemateri dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita yang luar biasa atas penyampaian materinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mira atas tambahan jawabannya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya teman-teman, langsung saja teman-teman bisa dipersilahkan untuk mengisi form evaluasi dan juga form post-test pada link yang nantinya akan dibagikan oleh panitia. Pada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Nah, ini linknya sudah kami kirimkan di room chat ya teman-teman, jadi bisa langsung saja diakses. Dan untuk waktu pengerjaan masih sama, yaitu 5 menit. Baik, teman-teman sudah siap semua ya? Baik, untuk waktu pengerjaannya 5 menit dimulai dari sekarang. Di seluruh dunia, hampir 40% orang dewasa mengalami kegemukan, bahkan sampai obesitas. Mungkin kita termasuk salah satunya. Tapi sebetulnya apa sih yang bikin kita bisa kegemukan? Benarkah karena faktor keturunan? Singkatnya, ada beberapa kondisi yang bikin orang jadi kegemukan. Percaya atau enggak, ada kegemukan yang memang disengaja. Entah biar makin seksi, atau biar jadi tak tergoyahkan. Tapi gen keturunan juga memang bikin kegemukan. Tapi faktor ini ternyata enggak ngaruh-ngaruh banget seperti yang kita bayangkan. Faktanya, tersangka utama penyebab kegemukan adalah pola makan. Setiap hari kita makan agar punya energi untuk beraktivitas. Energi ini dihitung dengan satuan kalori dan kebutuhan kalori harian tiap orang bisa berbeda-beda. Idealnya jumlah kalori yang kita konsumsi selalu habis kita pakai beraktivitas. Tapi yang namanya hidup memang penuh godaan. Jadi saat keluar masuknya energi tidak seimbang, tubuh otomatis bakal menyimpan sisa kalori kita menjadi cadangan lemak. Nah, kita bisa disebut kegemukan saat total lemak di tubuh kita membludak lebih dari batas wajar. Kalau gitu, kenapa kita harus punya cadangan lemak seperti anjing laut di kutub? Jadi, sejarahnya nenek moyang kita dulu hidup di zaman yang kondisinya sangat-sangat ekstrim. Akibatnya banyak yang tidak sanggup bertahan, makanya tubuh manusia pelan-pelan beradaptasi, baik fisik maupun pola makannya sampai akhirnya punya cadangan lemak seperti mamalia lain termasuk onta. Tapi tujuannya simpel, yaitu supaya bisa terus bertahan hidup. Bedanya nenek moyang kita banyak bergerak, sementara kita di zaman sekarang, Dan yang paling membedakan kita dengan para nenek moyang yaitu jelas gaya hidupnya. Zaman sekarang banyak makanan berkalori tinggi yang enak-enak dan juga sangat gampang didapat. Sementara itu 8 dari 10 orang di dunia terbukti memang malas gerak. Gimana? Nggak kegemukan?
Kita mungkin kurang sadar kalau penyebab kematian terganas di Indonesia banyak yang dipicu oleh kegemukan. Padahal kegemukan itu bisa banget dicegah. Misalnya dengan makan sesuatu yang sangat nikmat tapi sesuai kebutuhan tubuh saja. Karena nabung lemak itu seperti halnya nabung duit. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah selesai mengisi link evaluasi dan juga post-testnya? Oke, mungkin apabila sudah, apakah ada yang terkendala? Apabila ada yang terkendala, bisa langsung saja menyampaikan di room chat ataupun di grup WhatsApp ya teman-teman, agar nanti kami sebagai panitia akan membantu. Oke, baik. Apabila sudah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi link evaluasi dan juga post-testnya. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat dan juga berguna bagi teman-teman semua. Dan sedikit informasi bagi teman-teman semua, jadi nanti ya peserta yang mendapatkan nilai tertinggi untuk pre-test dan juga post-testnya akan mendapatkan reward dari panitia. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp terlebih dulu ya. Dan apabila nanti yang mendapatkan nilai tertinggi itu ada beberapa, nanti akan panitia acak. Oke, tak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Dan untuk mengabadikan momen kebersamaan kita di hari ini, untuk acara kita yang terakhir yaitu adalah sesi foto bersama. Nah, teman-teman, ayo videonya dinyalakan dulu yuk. Kita foto bareng-bareng. Oke, videonya bisa dinyalakan? Iya, saya ingin melihat wajah-wajah teman-teman semua nih yang cantik dan juga ganteng-ganteng. Yuk, bisa di-on-kan dulu teman-teman. Iya. Oke, teman-teman masih bersama kami semua ya. Oke. Untuk panitia, apakah sudah siap? Oke. Oke, ini sudah perlahan untuk pada on cam ya. Oke, langsung saja saya beri aba-aba. Oke, bisa berpose ya teman-teman, berpose sesuka teman-teman semua untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada hari ini. Oke, panitia sudah siap ya? Oke, berpose teman-teman, bisa berpose. Oke, 1, 2, 3. Oke. Wah, ini karena sepertinya sudah banyak yang live, jadi slide-nya cuma satu aja ya, nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman, saya mewakili panitia, mohon maaf apabila banyak kesalahan selama acara ini, dan saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga kepada Ibu Dr. Mira Triharini SKPN Pemkab selaku pembimbing kami. Dan baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti berjuta. Sudah ya? Oke, mantap. Bagus sekali ya. Ini kalian sudah pernah berapa kali ngadakan webinar? Baru 1. Ini pengalaman pertama? Iya. Hebat, bagus kok.
Ya, untuk pengalaman pertama, tadi saya lihat juga lancar, bagus ya. Nanti yang Anda kan bisa melakukan evaluasi sendiri, tadi kekurangan-kekurangannya apa gitu ya. Tapi secara umum sudah bagus, sudah terlaksana. Tadi juga sudah ada sesi tanya jawab ya, sudah maksudnya ada interaksi gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Sharing ini dulu ya, perasaannya dulu. MC Benaya, gimana perasaannya tadi? Merasa ini ada kesulitan? Alhamdulillah lancar sih Bu, karena ini acaranya juga semi formal, jadi saya juga bisa berinteraksi dengan baik sama pesertanya. Ya begitu. Alhamdulillah saya juga lancar, dan meskipun tadi sempat terkendala saya kelempar keluar, tapi akhirnya saya bisa masuk kembali, dan alhamdulillah ketika saya tanya apakah suara saya masuk, peserta juga ada yang langsung respon, jadi saya bisa melanjutkan kembali. Syukur bisa masuk lagi ya. Yeah. Kalau MC-nya nggak masuk lagi, biar acaranya. Ya, kalau seperti ini deg-diduknya itu terkait sinyal ya. Jadi kadang semua sudah. Jadi sebenarnya yang aman itu semua harus ada backing ya. Jadi MC 1, cadangan MC kedua. Moderator 1, moderator 2 gitu ya. Kalau misalnya banyak, ini masalahnya kan cuma 6 gitu ya. Jadi siapa gitu. Tapi berikutnya kalau misalnya Anda membuat suatu webinar supaya tidak ada gap menunggu MC-nya kok nggak masuk-masuk gitu ya, kan nggak enak. Jadi biasanya seperti itu modelnya. Begitu MC 1 menghilang ya, terlempar, langsung di handle MC kedua gitu ya. Jadi itu sangat penting karena kita juga tidak tahu, biasanya sinyalnya bagus kok tiba-tiba down gitu ya. Bagus Mbak Benaya. Oke, selanjutnya moderator Mbak Salimatus, gimana perasaannya? Tadi merasa ada hambatan apa? Kalau dari saya pribadi lebih ketakut belibet sih, karena kan saya terbiasa ngomongnya cepat gitu kan, jadi takut seret kayak keserimpet gitu ngomongnya. Sudah biasa jadi moderator Mbak ya? Enggak juga. Enggak juga. Ya, proses latihan, tapi tadi sudah bagus ya, bisa luas untuk penyampaian ininya apa mengantarkan acaranya tadi. Oke. Kemudian masuk ke pemateri ya, pemateri pertama Mbak siapa? Novianti. Iya. Gimana sharing perasaannya? Lebih ke deg-degan aja sih, takut ngomong